Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan dimudahkan rezekinya. Video kali ini saya akan membahas sebuah film action dan penuh adrenalin, menceritakan tentang pasukan Navy SEAL yang dikirim ke wilayah Rusia untuk menjalankan misi berbahaya. Oke, bagaimana cerita lengkapnya? Silakan jauhi keramaian, ambil posisi santai, dan inilah alur film Hunter Killer. Di awal film, kita diperlihatkan kapal selam Rusia yang bernama Konek sedang menyelam di Laut Barents, wilayah Rusia. Ternyata, kapal selam Rusia sedang diintai oleh kapal selam Amerika yang bernama USS Tampa Bay selama 2 jam lebih tanpa terdeteksi. Kapal selam Amerika ini berkelas killer, yaitu kapal yang memiliki teknologi sangat canggih hingga radar musuh sangat sulit untuk mendeteksi kapal Tampa Bay. Namun tiba-tiba terjadi ledakan di kapal Rusia. Setelah ledakan itu, awak kapal Amerika juga mendeteksi sebuah torpedo bahwa air yang mengarah kepada mereka. Kapten memerintahkan kapalnya turun di kedalaman 700 meter, namun sayangnya dia sudah terlambat dan yang terjadi. Adegan berpindah ke kantor Pentagon Amerika Serikat. Di Pusat Komando Laksamana Fish menerima laporan bahwa kapal USS Tampa Bay tidak memberi informasi selama 2 jam, padahal tidak ada informasi kerusakan atau cuaca buruk di Laut Barents. Laksamana Fish kemudian melaporkan masalah ini kepada atasannya. Dia meminta sebuah kapal selam Amerika agar menuju ke sana untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Dengan adanya kejadian itu, seorang perwira yang bernama Joe Glass ditugaskan sebagai kapten baru kapal selam Arkansas, padahal Joe sendiri belum pernah menjadi kapten sama sekali. Scene berlanjut di pangkalan Angkatan Laut Fashland, Skotlandia. Terlihat sebuah kapal selam Arkansas beserta Kapten Joe sedang berada di sana. Tak lama kemudian, seorang pria yang bernama X. O'Brien memberi surat perintah rahasia dari armada ke-6. Kapten Joe lalu memerintahkan Brian untuk mengumpulkan semua awak kapal, meskipun mereka baru saja merasakan libur selama 2 hari. Kapal selam ini pun dipersiapkan dengan dilengkapi berbagai persenjataan canggih, dan salah satunya adalah Mystic, yaitu sebuah kapal selam berbentuk kapsul yang biasanya diletakkan di atas lambung kapal selam yang digunakan untuk misi penyelamatan. Captain control. Ship is rigged for dive, Captain. No surface contact. Settle down. We got some work to do. Sebelum mulai berlayar, Kapten Joe memberikan pidato dan arahan kepada seluruh awak kapal. Joe menjelaskan bahwa misi mereka adalah untuk menyelamatkan kapal selam USS Tampa Bay dan kemungkinan sudah tenggelam serta menghilang di perairan Rusia. I expect nothing short of your best. We're gonna find them. With my responsibility. Di markas Pentagon, seorang wanita yang bernama Jane meminta penjelasan Fish tentang hilangnya kapal selam Tampa Bay. Ternyata Jane selama ini telah mengawasi Presiden Rusia yang bernama Nikolai sejak membangun armada di Polyarny. Anehnya, Presiden Rusia ini pergi ke sana sebelum terjadi ledakan dan Nikolai akan bertemu Menteri Pertahanan Rusia yang bernama Dmitry Durov. Maka Jane meminta Fish untuk mengirim pasukan rahasia yang ditugaskan untuk mengintai Presiden Rusia di sana. You need eyes and ears on the ground. I'm gonna send a team into Russia. Yes, I do. Scene beralih ke gurun di Tajikistan. Terlihat seorang kapten Navy SEAL yang bernama Bill Beeman sedang latihan bersama 3 anak buahnya. Sang kapten memarahi seorang marinir yang bernama Martinelli sebab dia sangat lambat dan bisa membahayakan timnya. Martinelli, you just killed the whole fucking team. Selesai berlatih dan akan kembali ke markas, mereka langsung mendapatkan misi untuk melakukan pengintaian di pangkalan Polyarny Rusia. Di sisi lain, kapal Arkansas yang dipimpin oleh Joe mulai berlayar ke lautan untuk menjalankan misi pencarian kapal USS Tampa Bay. Di saat yang sama, Presiden Nikolai baru saja tiba di pangkalan Polyarny Rusia. Dia disambut oleh Menteri Pertahanan Rusia bernama Dmitry Durov dan mereka pun segera menuju ke kantor pusat komando. Adegan kembali ke kapal Arkansas yang baru saja tiba di Semenanjung Kola di perairan Rusia. Kapten Joe menugaskan Brian untuk memindai area karena dia menduga mereka bukan yang pertama di sana. Dan akhirnya mereka menemukan kapal Tampa Bay yang ternyata sudah tenggelam bersama kapal Konek akibat ditembak torpedo oleh kapal selam lain. Merasa ada yang tidak beres, Kapten Joe memerintahkan semua awak kapalnya untuk mempersiapkan persenjataan dan bersiap melakukan pertempuran.
tiba-tiba petugas radio mendengar suara yang berasal dari atas mereka. Dan ternyata ada sebuah kapal selam Rusia yang bernama Volkov tengah bersembunyi di balik pecahan es. Kapal Volkov langsung menembakkan 2 torpedo ke kapal Arkansas. Mengetahui torpedo meluncur ke arah mereka, sebuah alat pengalih dikeluarkan untuk menahan serangan torpedo musuh. Namun sialnya torpedo mereka malah meleset sebab kapal musuh berada di bawah es. Di sini Joe menunjukkan skillnya dalam bertempur. Dia memerintahkan krunya membalikkan torpedo mengarah 180 derajat dan berhasil menghancurkan kapal Volkov. Adegan berpindah ke pusat komando Polyarny. Presiden Rusia mendapat laporan bahwa kapal selam Volkov telah ditenggelamkan oleh kapal selam Amerika. Mendengar itu, Dmitri sangat kesal. Dia mengirim kapal Rusia untuk menghabisi kapal selam Arkansas. Tapi Nikolai ingin bicara dengan Presiden Amerika lebih dulu untuk meminta penjelasan atas kejadian tersebut. Setelah kapal Arkansas berhasil meledakkan kapal Volkov, mereka mulai memindai lautan kembali dan menemukan kapal selam Rusia yang tertembak sebuah torpedo di awal film. Kapten Joe mengindikasi bahwa kapal tersebut telah disabotase karena bekas ledakan itu berasal dari dalam kapal dan anehnya ada awak kapal yang masih bertahan hidup. Kemudian Kapten Joe berinisiatif untuk menyelamatkan awak kapal Rusia, walaupun sempat terjadi perdebatan dengan krunya. Setelah berdiskusi, Kapten Joe akhirnya meluncurkan mistik dan berhasil menyelamatkan 3 awak kapal yang tersisa bersama kapten kapal yang bernama Sergei. Till we hear something from above, these men are prisoners of war. Di sisi lain, pasukan khusus Amerika telah sampai di area pangkalan militer Polyarny. Mereka mulai melakukan pengintaian dengan meluncurkan sebuah drone air yang disiarkan langsung ke markas Pentagon Amerika. Got some heavy ordnance down there. That's good. Ketika Presiden Rusia akan menghubungi Presiden Amerika, ternyata semua saluran telepon sudah diblokir. Pada situasi ini, Presiden Rusia mulai menyadari kalau ada suatu kejanggalan. Tak disangka, Dmitri membawa pasukannya untuk mengambil alih kekuasaan militernya dan melakukan kudeta. Dmitri mengatakan kalau misinya adalah menghajar Amerika dan akan mengerahkan kapal perang destroyer. The nation will be at war. Navy SEAL yang melihat pengawal Presiden Rusia dihabisi oleh tentaranya sendiri, dia menyimpulkan bahwa ada pasukan pemberontak yang sedang melakukan kudeta. Departemen Pertahanan Amerika yang mengetahui kejadian tersebut, mereka langsung mengadakan rapat tertutup dengan Presiden Amerika. Laksamana Charles meminta persetujuan Presiden untuk melaksanakan prosedur siap tempur. Tapi Jen berpendapat bahwa ini adalah rencana Dmitri yang berniat mengajak Amerika berperang. Laksamana Fish kemudian memberi masukan, dia akan memerintahkan Navy SEAL untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang telah berada di Polyarny, dan akhirnya Presiden Amerika pun menyetujui misi tersebut. We'd be at war. It's my authorization as well. Kapal Arkansas juga diperintahkan menuju ke pangkalan Polyarny untuk mengevakuasi tim Navy SEAL sekaligus Presiden Rusia. Tapi untuk menyelesaikan misi ini, mereka harus melewati sebuah ladang ranjau laut serta sensor ultrasonik yang sangat mustahil untuk bisa dilewati. Kemudian Joe menemui Kapten Sergei dan menunjukkan foto lambung kapalnya yang berlubang karena ledakan dari dalam kapal. Sergei akhirnya percaya jika kapalnya telah disabotase. Kapten Joe meminta bantuan pada Sergei untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang telah ditahan oleh Dmitri. Jika Presiden Rusia tidak segera diselamatkan, maka akan terjadi peperangan antara Amerika dan Rusia, bahkan bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Mengetahui bahaya tersebut, Sergei akhirnya bersedia membantu Kapten Joe. Maybe put a stop to this. It's about our future. Sedangkan di markas, Dmitri mendapat sinyal dari pasukan Navy SEAL yang sedang bersembunyi di atas anjungan. Tentara Rusia langsung datang ke sana dan melepaskan tembakan spekulasi. Dan sialnya, kaki Martinelli tertembak. Karena tak ada respon sama sekali, tentara Rusia memutuskan pergi dari sana.
Sedangkan kapal selam Arkansas mulai menuju ke Polyarny dengan mode siluman. Sebelum memasuki ladang ranjau, Sergei akan membantu Kapten Joe untuk melewati jalur yang sangat berbahaya. Awalnya kedatangan Sergei ke ruang kontrol sempat ditentang oleh para kru, karena hanya Sergei yang tahu betul wilayah ini memaksa mereka harus bekerja sama agar kapal mereka bisa melewati ladang ranjau yang dilengkapi sensor ultrasonik. Semua kru harus mode senyap tanpa menimbulkan suara sedikit pun agar tidak terdeteksi oleh sonar. Namun tiba-tiba seorang kru tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kunci. Sergei mengarahkan kapal Arkansas ke jalur rahasia untuk menghindari ranjau akustik dengan sangat hati-hati. Kapal selam mereka melewati celah sempit di atas tebing laut. If you can't take it, confine yourself. Dan akhirnya mereka bisa melewati semua rintangan berkat kepercayaan Kapten Joe kepada Sergei. Pada tengah malam, pasukan Navy SEAL memulai operasi penyelamatan tanpa Martinelli. Mereka pun menuju ke tempat Presiden Rusia ditahan dan bertemu dengan salah satu pengawal presiden yang bernama Oleg. Walau sedang terluka, Oleg bersedia membantu Navy SEAL sebagai pemandu. Akibat suara ledakan, aksi mereka diketahui tentara Dimitri dan terjadilah baku tembak. Saat terdesak, Oleg berusaha menahan pasukan Dimitri supaya sang presiden bisa kabur bersama Navy SEAL. Namun sayangnya Oleg harus tewas dan Navy SEAL juga kehilangan salah satu anggotanya. Di sisi lain, kapal mistik sudah bersiap menjemput tim Navy SEAL beserta Nikolai yang saat ini terus dikejar oleh pasukan Dimitri. Tapi sesampainya di jembatan, Navy SEAL malah terjebak dan dihujani tembakan. Saat mereka sudah benar-benar terpojok, dan tiba-tiba tanpa diduga, Martinelli mengheadshot satu persatu tentara Dimitri dengan tembakan jitu. Melihat ada kesempatan, Matt langsung menghancurkan kendaraan musuh. Akhirnya mereka sampai di lokasi penjemputan, tapi sialnya posisi mereka diketahui pasukan Dimitri. Saat menyelam, Matt justru terkena tembakan hingga tewas. Setelah mengantar Nikolai ke Mystic, Kapten Beeman ingin menjemput Martinelli yang bersembunyi di dalam hutan. Mengetahui Nikolai telah kabur membuat Dimitri murka. Dia langsung mengerahkan kapal destroyer bernama Yevchenko untuk memburu kapal Amerika. Tak lama kemudian, kru kapal Yevchenko mendeteksi keberadaan Mystic dan mereka langsung menembakkan roket ke kapal penyelamat Mystic yang dinaiki Nikolai. Beruntungnya kapal Mystic berhasil sampai ke kapal selam Arkansas, sehingga para awak kapal beserta Nikolai berhasil selamat. Kemudian kapal Mystic segera dilepaskan dari lambung kapal selam sebelum roket musuh meledakkan area tersebut. Akibat serangan roket, kapal Arkansas mengalami guncangan hebat dan untungnya mereka semua masih bisa bertahan. Kemudian kapal Yevchenko menembakkan torpedo air untuk menenggelamkan kapal Arkansas. Dalam situasi ini, Kapten Joe memutuskan untuk tidak membalas serangan dan lebih memilih menghindari torpedo dengan menghantam dasar lautan. Kemudian Departemen Pertahanan Amerika memerintahkan armadanya bersiap untuk berperang, begitu juga dengan pihak Rusia. Leading them into the fight.
Di sisi lain, Martinelli yang diburu pasukan Dimitri berhasil diselamatkan oleh Beeman. Adegan berpindah ke kapal Arkansas. Di dasar lautan Arkansas mengalami kebocoran dan ruang kendali sudah terbakar, bahkan ruangan senjata juga mengalami kerusakan sehingga mereka tidak memiliki senjata. Karena tak ada pilihan lain, Joe menyuruh Sergei berkomunikasi dengan kru kapal Yevchenko untuk menahan serangan. Kemudian Arkansas muncul ke permukaan di hadapan kapal Yevchenko. Hold your fire. Kapten kapal Yevchenko yang merupakan komplotannya Dimitri memaksa anak buahnya menembak Arkansas. Namun semua kru tak ada yang mau melakukannya. Dimitri yang kesal akhirnya memerintahkan untuk menyerang kapal selam Arkansas dengan menggunakan rudal. Tapi sebelum rudal itu mengenai target, tanpa diduga, kapal Yevchenko justru melindungi kapal Arkansas. Kemudian menembakkan misil mengarah ke pusat komando Polyarny sekaligus membunuh Dimitri. Setelah ketegangan tersebut, semua orang terlihat gembira karena Presiden Nikolai berhasil selamat dan aksi kudeta dapat dihentikan. Presiden Nikolai dan Kapten Sergei dipulangkan menggunakan kapal bot. Sementara Beeman dan Martinelli akhirnya dijemput oleh kapal Arkansas. Dan film pun tamat. Meskipun film ini mengandung propaganda Amerika, namun ada pelajaran penting di dalamnya, bahwa senjata militer secanggih apapun tak bisa menjamin keamanan dan kedamaian. Namun persatuan antar negara akan menjadi kekuatan terbesar yang akan menjaga perdamaian di dunia ini. Oke guys, terima kasih udah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa beri like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.